Apakah Anda merasa kesulitan dan terbebani saat mengerjakan laporan keuangan tahunan Anda? Apakah Anda takut untuk membuat keputusan keuangan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu? Anda pasti tahu pentingnya memilih keputusan yang tepat untuk keberlangsungan perusahaan Anda. Tidak peduli apakah Anda karyawan atau bos perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami mengenai etika profesi akuntan. Sebelumnya, perkenalkan nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cindy Triana Putri, NPM 046, selanjutnya ada Karina Dora Margareta Ampuna, NPM 096, dan saya sendiri Dinda Elmira Amanda, NPM 113. Baik, selanjutnya akan dimulai untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama, ada pendahuluan. Sebagai salah satu profesi penting dalam ranah ekonomi, tentu terdapat kode etik yang harus dipenuhi demi menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa, berdasar pada keputusan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesi akuntansi ini meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan sejawat, dengan auditor atau klien, ataupun dengan masyarakat. Prinsip etika ini pun bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan tanggung jawab profesionalnya. 8 prinsip etika profesi akuntansi. Pertama yaitu prinsip tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan sudah sepatutnya untuk bertanggung jawab dan menggunakan pertimbangan moral dalam melakukan tugasnya. Yang kedua ada prinsip kepentingan publik. Saat seorang akuntan harus mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Dan yang ketiga ada prinsip integritas, yaitu prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh semua akuntan, karena prinsip ini berhubungan dengan kepercayaan publik. Dan contohnya integritas ini adalah sikap yang jujur, bertanggung jawab, berterus terang, dan dapat memperbaiki kesalahannya, bahkan mengakui kesalahannya untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian ada prinsip objektivitas profesi. Saat seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan lainnya dalam menjalankan kewajiban profesinya. Kemudian ada prinsip kerahasiaan etika profesi, karena seorang akuntan tidak boleh memberikan informasi kepada publik manapun, maka seorang akuntan harus memegang prinsip kerahasiaan kliennya. Kemudian ada prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Prinsip ini dimiliki oleh seorang akuntan profesional. Kompetisi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan, sedangkan kehati-hatian bagi akuntan berarti sikap teliti dan cermat dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian ada prinsip perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa mendiskreditkan profesinya. Hal ini harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan klien selalu ada pada akuntan tersebut. Kemudian yang terakhir ada prinsip standar teknis, di mana setiap akuntan harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan standar profesional atau SOP yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Seorang akuntan tidak boleh menyimpang sama sekali, sebab undang-undang tersebut telah dirumuskan dan menjadi dasar yang sangat vital bagi profesi akuntansi. Selanjutnya ada kewajiban akuntan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akuntan wajib mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan salah satu tahap penting pada setiap pekerjaan audit. Nah, upaya pengumpulan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup adalah suatu sikap pertanggungjawaban akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu larangan akuntan. Larangan akuntan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang mengenai larangan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Dalam pasal 30 antara lain 1.
memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari satu kantor akuntan publik atau KAP. 2. Merangkap sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undang atau jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan. Ketiga, memberikan jasa sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh akuntan publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 4. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 dalam masa pembekuan izin. 5. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Yang keenam, memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 melalui KAP. Yang ketujuh, melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berakibatkan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, menerima imbalan jasa bersyarat. 9. Menerima atau memberikan komisi atau melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memasukkan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Selanjutnya, larangan bagi seorang akuntan publik AP dan kantor akuntan publik atau KAP. Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikecualikan bagi akuntan publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang yang melaksanakan tugas tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi. Larangan bagi seorang akuntan publik AP dan KAP, akuntan publik dilarang melalui 3 hal, yaitu dilarang memberikan jasa audit umum atau laporan keuangan general audit untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kolusi antara akuntan publik dengan klien yang merugikan pihak lain. 2. Apabila akuntan publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberian penugasan atau klien, maka dilarang untuk memberikan jasa. 3. Akuntan publik juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 31 Undang-Undang 05 tahun 2011 tentang akuntan publik antara lain diatur bahwa KAP dilarang melakukan kerjasama dengan KPA atau OAA yang telah melakukan kerjasama dengan KAP lain, menyantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada menteri dibukukan atau dibatalkan. Memiliki rekan non-akuntan publik yang tidak terdaftar pada menteri, membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang dan membuat iklan yang menyesatkan. KAP dilarang melakukan 4 hal, yaitu 1. Memberikan jasa kepada suatu pihak apabila KAP tidak dapat bertindak independen. 2. Memberikan jasa audit umum general. 3. Atas laporan keuangan untuk klien yang berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 tahun. 4. Memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Dalam kelompok kami sudah meringkas tentang larangan akuntan publik. Yang pertama, bertindak independen. Yang kedua, merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pemerintah swasta, memberikan jasa dalam masa pembekuan izin, memberikan jasa dalam masa sanksi administratif, memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, memberikan imbalan jasa bersyarat, melakukan manipulasi data, dan mempergunakan dokumen yang tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran etika akuntan. Dilihat dari kasus PT Musa Jaya 2004, Menkes Sri Mulyani telah membekukan izin akuntan publik Dr. Handes Petrus M. Dinata dari KAP dan rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret tahun 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena akuntan publik tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Muzatik Jaya pada 31 Desember tahun 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu, Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu Petrus melakukan audit umum terhadap laporan keuangan PT Muzatik Jaya dan PT Luhur Arta Kencana, serta kepada apartemen Nuansa Hijau mulai tahun 2001 hingga tahun 2004. Berikut tadi adalah pemaparan materi etika profesi akuntan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.